berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat ini. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumul akhir. Ada satu pantun buana. Tapi ini pakai rima tidak sempurna. Jadi rimanya rima tidak utuh. Jalan-jalan ke rumah Pak Chandra. Pak Chandra pelihara bulu. Adapun susunan acara adalah sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Sambutan, 3. Acara inti, 4. Doa, 5. Penutup. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan oleh SMP Negeri 1 Al-Jazar pada Bapak Setio Motono, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, ini sebuah kesempatan yang istimewa menurut saya, di mana sekolah memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk semua warga sekolah mengembangkan diri. Jadi kalau ada itu istilahnya guru yang inovasi, ya, guru yang berkreasi, ya, di semua bidang. Monggo sekarang ke sekolah memberikan kesempatan seluas-luasnya, memberikan fasilitas, termasuk pada saat ini Bu Devi sedang menjalani proses guru sebagai guru penggerak, calon guru penggerak. Oleh karena itu, mudah-mudahan acara ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua, khususnya yang masih muda-muda yang belum mendaftar guru penggerak. Kalau yang saya ini sudah kayaknya tidak bisa bergerak, campur. Oke, mungkin yang muda-muda yang masih panjang jangkauannya silakan nanti mendaftar dan belajar untuk menjadi guru penggerak, supaya nanti semakin banyak guru penggerak di sekolah. Siang ini akan disampaikan oleh Bu Devi tentang desiminasi. Desiminasi itu berbagi, tetapi tidak hanya sekedar berbagi, tetapi juga mengajar sebenarnya. Jadi berbagi ilmunya dan nanti mengajar apa yang akan diprogramkan oleh Bu Devi. Itu yang lebih penting, kita analisa bersama, kita diskusikan. Saya kira bisa didiskusikan, diberi masukan-masukan, supaya nanti hasil dari pertemuan siang hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita di sekolah ini. Saya kira itu, dan nanti waktu selanjutnya supaya lebih panjang saya serahkan kepada Bu Devi dan kita semua bisa lebih aktif di dalam kegiatan ini, tidak hanya satu arah, tetapi bisa dua arah, dan supaya nanti bisa menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang bagus yang bisa dipakai untuk diterapkan di sekolah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga selamat mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak dilanjutkan acara inti yaitu diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 kepada Ibu Dewi Ayu Prasetya. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Arjasa dan yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Arjasa yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di dalam praktik baik saya, yaitu diseminasi budaya positif, artinya menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Saya Devi Ayu Prasetya, calon guru penggerak angkatan 11. Sebelum memulai acara, saya membuka dulu dengan ice breaking. Kalau saya tidak bisa bergerak, saya ingin salah satu guru di sini yang bisa memimpin atau membantu saya ice breaking terlebih dahulu. Ada yang berkenan? Bunani, monggo. Biar lebih semangat dulu ya Bapak Ibu ya. Biar dulu. Ya. Mohon Bapak Ibu guru berdiri terlebih dahulu. Ya. Ayo Bapak Ibu semangat. Lebih cepat dari tadi ya. Kira-kira temponya lebih. Lebih bagus lagi ya Bu ya. Bapak Ibu guru ya. Haus ya Bu. Nanti minumnya. Monggo diambil. Alhamdulillah. Ya, selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah tercinta. Nah, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, dan budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses.
memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Di sini konsep inti budaya positif itu ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang kedua disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti di sini kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, ataupun hukuman. Di sini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa terima. Penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang kita butuhkan selama menjalani proses kehidupan itu ada 5 kan. Bertahan hidup, kita butuh makan, butuh pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Dan di sini ada juga kasih sayang. Kita sebagai manusia juga membutuhkan rasa kasih sayang, terutama dari keluarga, dari pasangan, ya, dari orang-orang terdekat kita. Kalau di sini dilihat dari saya mengambil dari siswa, kira-kira saya pernah bukan mencari, tapi saya cuma tahu di sini ada satu siswa dulu kelas 7E namanya Fadli ya, Bu Dewi ya, Fadli itu jarang sekali masuk kelas, jarang masuk sekolah. Kalau nggak masuk sekolah dia pasti terlambat. Ya jadi kita tidak boleh, kenapa sih dia itu kok sering terlambat, sering masuk, kita tidak boleh langsung, nah ini berarti gini-gini, tidak boleh. Serta ditelusuri di kelas 8, naik ke kelas 8, ternyata dia broken home. Ya, broken home, berarti ini seorang Fadli, berarti kurang apa? Kurang kasih sayang. Di samping kurang kasih sayang, ternyata di kelas 8 ketemu kalau Fadli tidak bisa membaca. Jadi di sini penguasaan mulai dari kelas 7 ya, tidak bisa membaca. Di dalam pelajaran saya pun hanya 1 tahun pembelajaran, hanya 1 kali masuk, itu pun kelihatan pernah
Oh berarti ini perlu pendekatan yang lebih dekat lagi. Jadi kalau saya menilai dari Fadli itu dia kurang kasih sayang, mungkin dia tinggal sama neneknya. Nah di sini penguasaan harga diri, keinginan dan dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Mungkin dia di sini prestasinya yang merasa kurang. Terus ada juga di sini siswa yang hobinya senang bermain saja. Pasti ada ya Bapak Ibu ya. Pengen apa pembelajarannya di luar terus. Di sini kelas 7A itu yang bernama Abeng dia hobinya suka bermain. Jadi kalau dia pembelajaran di dalam kelas dia pasti tidak akan jeneng atau betah ya. Jadi saya tanya, saya nggak betah di kelas, saya pengen bermain di luar seperti itu. Nah itu kebebasan. Di sini kebebasan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Ada yang anak pengen bebas, nggak mau mendengar guru, jadi pengen mengeksplorasi dirinya sendiri. Terus di sini, jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah motivasi. Jadi kita perlu motivasi, merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi anak-anak melakukan disiplin karena takut dihukum, karena takut dikurangi poin, okay? Jadi seperti itu. Terus yang kedua, mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Jadi di sini murid melakukan disiplin karena dia ingin mendapatkan imbalan, sebuah reward, itu juga termasuk ekstrinsik. Jadi bukan dari dalam diri sendiri. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Berarti anak ini sadar jika melakukan disiplin pasti hal-hal positif terjadi pada anak itu sendiri. Di sini konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, yang pertama adalah hukuman. Hukuman ini sering ya Bapak Ibu ya, sering bukan kita lakukan, tapi kita terpaksa. Jadi hukuman bukan hukuman yang terlalu menyakitkan fisik ya. Jadi di sini hukuman itu ada siswa merasa menyakitkan, tidak nyaman, berkonotasi negatif, memaksa, murid takut, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Sedangkan di sini identitas gagal dalam konsep disiplin adalah penghargaan. Jadi tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, merampas hak, menghargai dirinya, menghukum dengan sistem ranking. Di sini menurut saya konsep disiplin dengan identitas sukses adalah yang sering kita lakukan adalah mengkonsekuensi. Konsekuensi itu adalah penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk melindungi kesalahan. Dan setelah berkonsekuensi, yang susah kita lakukan itu adalah restitusi. Restitusi itu adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol atau dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Di sini konsep disiplin melalui pendekatan restitusi, yaitu cara menanamkan disiplin positif pada murid itu adalah memakai restitusi. Apa sih restitusi itu? Menurut Gosen ya, bukan menurut saya,
adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri pada restitusi yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter atau bukan tindakan, dan yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Contoh di sini ada sebuah kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Saya bertanya pada salah satu guru, jika siswa tidak mengerjakan PR, itu biasanya anaknya diapain, Bu? Disuruh mengerjakan PR di luar kelas. Ada lagi? Disuruh merangkum. Berarti dari di sini hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Berarti yang kita lakukan yang mana? Konsekuensi kalau menurut saya ya. Kalau hukuman, misalnya kalau olahraga tidak membawa kaos, lari ke lapangan sebanyak 3 kali, itu termasuk hukuman atau konsekuensi, Bu? Bapak Ibu? Hukuman. Kita pernah melakukan seperti itu kah? Berdiri di dalam kelas pernah? Oh, anak pernah. Tidak pernah. Ya, jadi hukuman itu adalah contohnya guru menghukum siswa berdiri di depan kelas. Guru marah dan membuat siswa menjadi takut. Pernah Bapak Ibu membuat anak takut ketika kita marah? Pernah? Oh, marah juga gak takut kalau anak sini ya Bapak? Gak takut. Kurang berarti loh Pak, marahnya ekspresinya mungkin Pak. Oh, udah melotot. Di sini konsekuensi. Biasanya guru, saya sendiri kalau misalnya guru kok kalau tidak mengerjakan PR, biasanya saya disuruh ayo ke perpus atau cari rumus dari materi yang saya berikan itu, atau biasanya juga mengerjakan kembali. Nah, di sini yang sering kita jarang kita lakukan itu adalah restitusi. Guru menanyakan kepada siswa, ya, jadi kenapa kamu tidak menyelesaikan tugasnya? Kenapa? Itu jarang sekali, karena kita sudah emosi. Jadi, oh ya udah, kalau kamu nggak kerjakan PR, kerjakan lagi, kerjakan di depan atau kerjakan di luar kelas. Jadi seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu ya, ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ya, contoh kasus di sini yang kemarin sempat gara-gara tali sepatu ya, Bapak Ibu ya. Kalau saya ini selain berwarna hitam, ada penghukum. Biasanya penghukum di sini katakannya patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan tiang bendera sampai 30 menit. Terus yang kedua, pembuat rasa bersalah. Itu biasanya kan guru berkata, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru sangat kecewa sama kamu. Yang ketiga, teman. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Yang keempat adalah pemantau. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya. Yang terakhir adalah posisi manajer, yaitu biasanya kita katakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Kira-kira Bapak Ibu ya, dari 5 penerapan posisi kontrol yang sering Bapak lakukan di posisi yang mana? Sebagai contohnya, yang tadi yang apa? Iya.
Tali sepatu lengkap. Terus disuruh ya, termasuk yang mana? Berarti itu termasuk konsekuensi atau kita, kalau menurut saya itu sebagai pemantau. Kalau menurut saya sebagai pemantau, karena kita bukan dihukum juga bukan, ya kan Bu ya, dihukum juga enggak, karena kan hanya mengambil lalu dikembalikan lagi. Jadi konsekuensinya kalau kamu bukan pasti ya, mungkin kita otomatis bilang kalau kamu mau pakai tali sepatu ini lagi, besok Bu ada lagi, Bu dapat dikembalikan. Juga kemarin ada Bu Septi ya, sampai dipotong ya, sampai dipotong tali sepatunya. Itu termasuk apa Bapak Ibu? Kalau mau pakai sepatunya sudah mungkin beberapa kali sudah cepat mungkin ya, jadi dipotong. Apa dipotong tali sepatunya? Itu termasuk penghukum, pembuat rasa bersalah, atau kita teman, atau pemantau? Ayo. Ayo, kemarin coba wali kelasnya kemarin kan juga gitu kan, tali sepatu buat rasa bersalah. Oke. Kalau misalnya contoh dari teman, seperti apa Bapak Ibu? Apa kita pernah menjadi posisi rasa teman kepada siswa kita? Sepertinya Bu BK ya, kalau Bu BK itu sangat sabar sekali. Besti, ya. Kalau Bu BK itu bestinya anak-anak, ya. Jadi sabar, sahabat. Beda kalau sama guru matematika, ya. Sama dengan beda kalau guru matematika. Apalagi Pak Eko itu sangat sabar sekali. Nah di sini Bapak Ibu ya, ada satu perkataan. Contoh ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Kira-kira guru ini termasuk posisi kontrol yang apa? Penghukum. Betul ya? Kita lihat video bersama. Seperti ini siapa Bu? Oh Bu Fia. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus pilih lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Di sini ya Bapak Ibu ya, penghukum. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum itu biasanya akan berkata, patuhi aturan saya, awas, ya. Biasanya seperti itu. Tapi kita kadang ini merasa dihukum apa enggak, kan seperti itu. Terus hukuman verbal. Biasanya kalau orang pakai apa? Pegang pinggang, ya. Gergeter ya, kadang dijepit pinggangnya, atau berkaca seperti apa sih, pegang pinggang gitu ya kalau marah sama. Terus juga kamu ini selalu salah ya, berarti selalu menyalahkan. Terus yang terakhir itu adalah membentak. Kalau kita marah pasti kita juga pakai nada tinggi ya. Jadi selalu pasti kamu yang salah, selalu yang terakhir selesai, seperti itu. Di sini Bapak Ibu ya, ada dampak posisi penghukum. Yang pertama adalah murid menjadi pendendam. Terus yang kedua adalah
murid cenderung membenci guru atau mata pelajaran yang diampu. Kalau saya merasa ini bukan penghukum, tapi kalau pembelajaran matematika itu cenderung memang tidak disukai sama anak-anak. Entah kenapa, mungkin dari sananya mungkin katanya tidak suka dengan matematika yang ribet. Nah, sekarang yang kedua, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa ini Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Ada lagi, saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, membuat merasa bersalah. Di sini ada contoh videonya lagi. Mari kita simak bersama. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut biasanya di sini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, gitu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Bapak ibu pernah mengeluarkan kata-kata seperti ini kah? Pernah ya? Jadi saya ada yang tanya, mau tanya, jika dampak dari membuat merasa bersalah ini apa saja ya? Nah, dampak posisi membuat merasa bersalah di sini adalah murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Di sini ada lagi, ayolah bantu demi ibu ya. Biasanya ini kesiswaan yang ayolah bantulah demi ibu, ayo bantu semangat demi sekolah kita, seperti itu ya. Oh, Pak Yasin, posisi apa Pak Yasin? Sebagai apa Pak Yasin? Besti. Bestinya teman ya. Nah, di sini ada video juga, coba lebih. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu.
saya memang lambat bangun tadi. Jadi biar bisa kencang, tetap nggak tersenjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Contohnya seperti itu. Oh, Bu Fia. Oh, nggak mungkin. Biasanya saya pakainya sepertinya Bu BK. Ya. Oh, Bu BK habis gajian. Ya, jadi di sini posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, yaitu posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Ada negatif dan ada positifnya. Kira-kira negatifnya apa Bapak Ibu? Jika siswa kita dianggap teman, berarti kira-kira apa? Menunjak, meremehkan ya. Jadi ada banyak sekali negatifnya di sini. Kalau dilihat dari sisi positifnya, gimana? Ya, jadi kayak kalau saya mengambil contoh di sini, jika ada lomba-lomba ya, jika ada lomba-lomba kayak Bu Ana, Pak Yasin, Bu Nanin, itu memotivasi anak dengan cara ayo gitu, dengan cara lembut ya. Gak mungkin kan dengan cara kita sebagai ayo kamu gak mungkin. Oh kayak gitu juga. Oh Bu Ana semuanya di 5 posisi itu ya. Nah biasanya gitu ya, ayolah bantu demi Bapak, ayo ingat tidak bantu selama ini, ya sudah kalian tidak apa-apa nanti dibantu bereskan. Biasanya itu Bu BK yang ayo gitu ya. Gitu Bu BK gitu. Kalau tanggal tua kan turun juga berarti gurunya. Ya, di sini ada dampak posisi teman. Kalau dari hal negatif menurut saya itu adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu itu adalah teman saya. Ternyata waktu kita sudah di posisi teman, terus kita ada di posisi penghubung, oh ternyata Bapak Ibu ini hanya ada bentuknya saja. Ketika dia membutuhkan saya baik, ketika tidak ternyata sama saja dengan guru yang lain. Kenapa? Tidak pilih jadi teman. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha gitu ya. Jadi nggak mau lah, misalnya disuruh lomba, Bu Ana habis nyuruh ini habis jadi teman, setelah itu dikejar. Ya, habis itu terus dihukum, ya karena tidak menang lomba dihukum. Jadi tidak seperti itu ya. Jadi kalau misalnya terus contohnya saya mengambil contoh juga seperti ini, yang mau disuruh misalnya hanya misalnya Bu BK ini oh enak ini sama Bu BK seperti ini gitu, disuruh dengan secara lembut. Jadi ada ya misalnya ada anak yang disuruh hanya satu guru saja. Enggak, saya maunya disuruh sama Bu BK itu ada. Misalnya saya nggak mau sama wali kelas saja, seperti itu juga ada. Di sini terus yang kedua adalah posisi murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu ya, dan tidak untuk guru lainnya. Itu yang saya maksud tadi. Yang terakhir, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Kira-kira posisi kontrol apa Bapak Ibu? Kamu terlambat apa? Manager. Oh mantap. Ya, di sini coba dilihat
semuanya. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu. Ya, posisi pemantau. Posisi pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun bersuara tinggi. Ini sering kita lakukan Bapak Ibu ya. Jadi kalau anaknya baik, maksudnya pelanggarnya tidak terlalu parah, ya berarti kita bisa mengontrol emosional terhadap kita sendiri. Terus yang kedua, kita tidak buyon ya. Kalau serius ya. Jadi di sini posisi pemantau itu tidak bersenda gurau ataupun bersuara tinggi. Tapi saya nilai tadi di video agak tinggi ya. Terus ini pertanyaan yang diajukan seorang pemantau itu biasanya peraturannya apa sih? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi siswa sendiri yang akan menjawab peraturannya apa. Terus di sini apa yang telah kamu lakukan? Jadi dia menyadari kesalahan dirinya sendiri dan mau melakukan konsekuensi yang sudah dibuat oleh peraturan sekolah. Dampak dari posisi pemantau. Ya, di sini adalah menurut saya adalah tercipta identitas diri yang positif. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Terus yang ketiga, tidak sepenuhnya mandiri. Yang terakhir adalah murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memenuhi sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Ya, nilai kebajikan di sini adalah misalnya disiplin, gotong royong, seperti itu ya, menghargai. Nah, sekarang yang berikutnya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Posisi kontrol apakah aku? Apa? Baru manajer ya, Mbak Lilian. Ya, manajer ya, karena yang terakhir. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah
jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, posisi manajer Bapak Ibu ya, sepertinya kalau saya ini posisi yang paling terakhir, yaitu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi seorang manajer pasti nanti akan, kita sebagai guru akan memberikan siswa itu pengarahan, tapi juga memberikan konsekuensinya juga yang memberikan adalah siswanya tersendiri. Jadi apakah kamu meyakini, apakah konsekuensinya kamu tahu, jadi dia tahu apa sih nanti yang dilakukan dirinya sendiri. Ya, dampak posisi manajer di sini siswa menjadi mandiri, percaya diri dan mampu menyelesaikan masalahnya. Ya, bisa jadi praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah mencapai posisi manajer. Ya, pribadi saya, bagi untuk diri saya sendiri, posisi manajer masih sangat susah ya untuk dicapai, itu untuk susah. Jadi kita memberi konsekuensi pada anak pasti juga kita yang sering, kalau kamu seperti ini, konsekuensinya ini seperti itu. Jadi menurut saya posisi manajer ini posisi yang sangat susah dicapai. Kalau sekarang saya masih berada di posisi teman atau posisi pemantau saja, gitu. Apakah Bapak Ibu di sini ada yang sudah berada di posisi manajer? Pak siapa? Pak Lutfi. Manajer. Ya. Tadi Bapak Ibu ya, 5 posisi kontrol teman tadi ada berapa? Ada 5. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua teman. Yang ketiga pemantau. Penghukum, teman, pemantau, pembuat merasa bersalah.
saya pengen ada yang jadi siswa, ada yang jadi guru, ya. Ada yang jadi guru, ada yang jadi siswa. Saya ingin mempraktekkan, saya ingin Bapak Ibu guru mempraktekkan. Ya, saya ingin 2 guru aja. Siapa yang pengen jadi gurunya, ada yang jadi siswanya. Oh, pada jadi gurunya. Pak Luki jadi muridnya. Mohon Bapak. Jadi praktek ini mau posisi kontrol tersebut Bapak. Ayo. Saya ingin jadi ada jadi guru, ada yang jadi pemantau. Jadi nanti ya, kira-kira posisi kontrol apa yang seperti ini. Jadi ada 5. Bukan, kalau bukan itu Bu. Ya. CCTV. Oh, Pak Chandra gurunya. Muridnya Pak Luki. Ayo Pak Chandra, Pak Luki, mau ke depan. Ayo Pak. Ayo Pak. Sama Pak Chandra. Ayo. Jadi nanti Bapak Ibu kayak ibarat tebak kata ya, bukan tebak kata. Tebak 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh Mbak Luki sama Pak Chandra. Sesuai dengan itu. Terserah Pak ya. Jadi Pak Luki sama Pak Model dari Marcelo. ya setelah ini ya Bapak Ibu ya. Habis Bapak Ibu. Mana biar melengkapkan. Masuk Pak, masuk. Pak Chandra jadi gurunya. Gimana Pak Chandra kalau marahin anak? Gimana Pak? Action. Waktu sudah Pak Chandra. Action Pak. Kalau masuk harus pakai nah, ketok pintu lalu kamu terlambat ya? Iya, dari kamar mandi pulas ya. Ini kan baru masuk dari kamar mandi. Lupa namanya kita pulas dulu. Ada nih. Gimana Pak? Di kamar mandi kan? Lagi apa? Sampai 2 jam aja udah. Le, kalau sakit perut jangan dibawa ke sekolah. Iya Pak, saya tidak mengulangi lagi Pak. Jangan diawal ya. Ya sudah, coba diulangi lagi. Ketok pintu kalau mau masuk. Iya Pak. Selamat Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf saya terlambat. Boleh saya coba? Oh, ya silakan. Sudah. Bapak Ibu, terima kasih Pak Chandra ya sama Pak Luki. Yang dilakukan Pak Chandra sama Pak Luki, kira-kira posisi kontrol apa Bapak Ibu? Posisi mana? Permasalahannya tadi apa?
Oh, ganti pelajaran. Terus Kan izin. ke belakang itu ke sana kan, Pak? Iya, kita ke kamar mandi. Mau ke kamar mandi. Kalau dia, kalau saya siswa, Bu izin ke belakang. Kalau ke sana itu kamu ke depan. Kalau ke belakang berarti kamu ke belakang kursi. Saya gitu kan. Berarti kemana, Pak? Kamar mandi. Ke kamar mandi. Setelah itu Pak Chandra Guru baru yang masuk, baru masuk kan dari pelajaran. oh bergantian jam. Kesananya di mana, Pak? Kelas. Tidak izin masuk kelas. Pak Chandra padahal ada di dalam kelas apa belum sebelumnya, Pak? Belum. Oh belum. Kata-kata Pak Chandra tadi apa? Ngapain kamu ke kamar mandi? Ya betul, kalau di sana sini betul itu. Ya kalau di atas sini. Ngapain kamu ke kamar mandi? Ini yang salah sebenarnya pertanyaannya ya. Biasanya siswa kan ditanya ngapain ke kamar mandi? Apa jawabannya? Buang kencing atau BAB. BAB, buang air kencing atau BAB. Ini kalau lama. Lama. Terus setelah itu Pak Chandra melakukan apa, Pak? Karena nggak tahu kalau ini pergantian ulang. Saya pikir kalau masuk pagi baru masuk kelas. Apakah ada konsekuensi atau hukuman atau seperti apa, Pak Chandra? Jika siswa yang terlambat masuk kelas di jam Pak Chandra. Ya seperti Pak suruh izin dulu kalau mau ke luar kelas, izin keluar. Oh izin juga. Sebelumnya Pak Chandra sudah pernah membuat konsekuensi jika misalnya atau kesepakatan kelas jika kalau terlambat masuk di jam pelajaran Pak Chandra itu kesepakatan seperti itu. Apa Pak? Konsekuensinya Pak? Ya dihukum. Dihukum Pak? Padahal guru tidak boleh menghukum loh Pak. Dihukum apa Pak? Kan guru PJOK. Oh guru PJOK. Semuanya yang lagi buat kesehatan. Oh buat kesehatan. Kembali ke murid. Kembali ke siswa. Oke, berarti kita mengambil sisi positifnya. Tapi kalau guru selain PJOK berarti tidak boleh ya? Ya mungkin bisa push up juga. Tapi kesehatan tidak boleh lagi di kelas ya. Boleh kelas. Bersih-bersih sedikit. Oh bersih-bersih ya. Ya. Jadi di sini ice breaking. Oh ice breaking Pak. Oke siap. Siapa yang membantu saya di sini ice breaking biar lebih fresh lagi padat. Ayo padat. Tadi sudah Bu Ayo Bu Dewi boleh? Bu Dewi? Oh ya Bu Dewi ya. Ayo Mbak. Monggo Mbak Dewi sama Bu Naning ditemenin. Ayo kita bergoyang ya. Kita senam. Ayo monggo. Ayo Mbak Dewi. biar sembuh kalau banyak gerak kita masih sembuh. Mohon. Ayo Pak Tan. Pak Tan kesini. Ayo. Iya ayo Pak di sini Pak. Di sini Pak. Di sini Pak. Di sini Pak. Di sini. Oh ya Bapak Ibu berdiri. Ya, goyang ya Pak ya. Ayo semuanya Bapak Ibu mohon berdiri. Kita ice breaking terlebih dahulu biar ya. Ayo goyang-goyang ya. Ini
ini utang, ini keliru, ini tingkah, ayo goyang-goyang. Gerakan tangan ke kanan ke kiri, angkat ke atas, ayo goyang-goyang. Gerakan kaki ke kanan ke kiri, maju ke depan, mundur ke belakang. Bersama-sama kita lakukan gerakan badan, ikuti irama, berputar-putar, lambaikan tangan, badan menjadi kuat, sehat dan besar. Kasih bapaknya lagi. Terima kasih Bapak Ibu ya. Sedikit refresh sebentar. Di sini nanti saya minta ya, kalau tadi Bapak Ibu guru, sekarang Bapak-bapak, nanti di akhir ada sedikit kita mempraktekkan ya, saya pengen ibu-ibu yang mewakilinya. Di sini keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pertanyaan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Di sini saya pernah membuat kegiatan keyakinan kelas. Yang pertama saya menjelaskan konsep apa sih keyakinan kelas itu. Jadi keyakinan kelas itu saya hanya bilang ke anak-anak, keyakinan kelas ini bukan seperti peraturan. Jadi saya memberi contoh, misalnya Pak polisi menyuruh memakai helm. Nah, dalam memakai helm ketika berkendara bermotor itu termasuk keyakinan kelas keyakinan apa? Peraturan ya. Untuk demi apa? Demi keselamatan. Terus kemarin saya sempat tidak bisa ada anak agak kritis. Dilarang merokok di area sekolah atau di area tempat umum. Demi apa? Demi kesehatan. Tapi ada yang jawab, di POM itu ada dilarang merokok itu juga demi keselamatan juga kan, bukan hanya demi kesehatan saja. Terus saya suruh menjelaskan kenapa kok bisa keselamatan. Karena nanti kalau ada punggungnya rokok di sana bisa mengakibatkan kebakaran, katanya seperti itu. Terus yang kedua, jadi kemarin saya membuat juga ini anak-anak menulis keyakinan kelas apa. Ada yang bicara tentang banyak ya, ternyata di kelas 7B ini kebanyakan membuli ya. Jadi rata-rata ini Bu saya sering diolok-olok, terus sering pilih-pilih teman. Kelas 7B ya, kelas 7B wali kelas Bu Rina ya Bu ya. Padahal saya sangat ini dari sticky note ini anak-anak belum saya kasih nilai kebajikan apa-apa yang mau diambil. Saya cuma pengen apa sih yang kalian buat dalam di kelas ini, pengen seperti apa. Ternyata di sana tuh kebanyakan itu membuli ya, sering diolok-olok apa orang tua katanya seperti itu. Terus pilih-pilih teman. Terus saya tanya, saya panggil salah satu siswa, dia merasa dibully itu karena diolok-olok fisik ya.
Ya, ternyata fisiknya. Terus pilih-pilih teman. Jadi pilih-pilih teman mungkin kalau masih kelas 7 karena satu SD jadi temennya ya itu aja. Seperti itu. Jadi saya pengen nanti kalau pembagian kelas jangan kebanyakan misalnya SD dari biting 4, dari biting 3 seperti itu. Jadi terjadinya temennya yang datang dari sekolah lain itu tidak ditemani. Terus di sini saya mengambil kesepakatan kelas. Terus sebelum ke kesepakatan kelas saya mengambil hanya poin-poinnya saja. Terus anak-anak juga saya tanya mengerjakan tugas, ya mengerjakan harus dikumpulkan. Tapi terus kalau saya PR itu adalah mengulas kembali mana yang nggak ngerti. Paling banyak saya tuh ngasih itu 3. Cuma saya di sini menilai bukan hasilnya PR-nya, tapi tanggung jawab. Saya menilai tanggung jawabnya anak itu. Ketika dia mengerjakan, Bu tadi itu dikerjakan di kelas. Coba saya panggil, oh berarti saya menilai kejujuran dari siswa tersebut. Sikap sopannya. Jadi ketika dia ada yang menutupi, tidak Bu saya kerjakan di sini, tidak Bu. Nah kalau dia sudah ibarat ngeles ya bahasanya itu tidak jujur juga, berarti itu juga saya sebenarnya sudah bilang ke anak-anak PR ini Bu Devi nilai pertama adalah kalian tanggung jawabnya terlebih dahulu seperti itu ya. Itu tentang keyakinan kelas ya. Sekarang yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Segitiga restitusi di sini ada 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas ini yaitu adalah berbuat salah itu biasanya manusiawi ya. Jadi kita menstabilkan anak itu dulu, maksudnya mengondisikan anak itu terlebih dahulu supaya nanti bisa mengakui kesalahan mereka. Jadi di sini contohnya adalah berbuat salah itu biasanya berbuat salah itu semua orang pasti berbuat salah, tidak semuanya merasa baik ya. Terus yang kedua adalah tidak ada manusia yang sempurna. Kadang-kadang juga Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi menstabilkan identitas di sini adalah mengondisikan siswa dulu, kita baik-baiki dulu, kita tanya dulu, kita gali dulu apa sih permasalahannya itu. Jadi nanti saya minta tolong ibu-ibu ya mempraktekkan cara menyelesaikan segitiga restitusi ini 2 orang saja. Yang kedua adalah tahapan memvalidasi tindakan yang salah. Nah, jadi semua perilaku itu kita mempunyai alasan ya. Semua kesalahan itu kan pasti kita ada alasan. Jadi kita tidak boleh langsung menyalahkan anak itu. Misalnya terlambat datang seperti Pak Lutfi tadi. Ya, misalnya ada kasus ya Pak Chandra. Kita tanya dulu. Ya, jadi nanti di sini validasi tindakan itu guru menanyakan alasan. Jadi bukan yang langsung ngasih kita kamu ini gini, tidak. Ya, jadi validasi tindakan ini kita memvalidasi anak itu gimana sih tindakan yang harus dilakukan jika membuat kesalahan. Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan.
Ya, menanyakan keyakinan itu dari kesalahan itu anak-anak sadar sama kesalahan yang telah dibuat mereka. Ini contohnya saya ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Kamu tahu nggak alasannya tidak dipanggil di sini? Apa gini aja Bapak Ibu ya, Bapak Ibu aja yang mempraktekkan ya. Jadi, sudah, ibu-ibu? Oh, sudah. Ya, jadi di sini saya mencontohkan penerapan segitiga restitusi. Saya menanyakan dulu kepada siswa itu apa alasan ya, apa alasan yang kamu tadi mencontek. Kalau ini Alvin adalah mencontek waktu ulangan harian di temannya, di Alvin di Arafin. Nah, sekarang di sini ada tanggapan siswa terhadap penerapan segitiga restitusi. Ini saya mempraktekkan anak ini saya kasih penjelasan dulu apakah ada selama ini guru menanyakan seperti ini. Tidak, katanya seperti itu. Apa terlalu jujur apa gimana? Jadi sudah saya kasih gambaran. Bu, seharusnya kalau ada permasalahan itu ditanya dulu, Bu, jangan langsung dihukum atau diberi konsekuensi. Jadi seperti itu. Alhamdulillah telah selesai Bapak Ibu ya. Di sini adalah diseminasi saya berbagi positif, maka nanti kita berbagi praktik baik. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang baik, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian tentang diseminasi budaya positif. Semoga apa yang disampaikan Bu Devi dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita dalam menyikapi permasalahan anak didik kita secara positif. Sebelum ditutup, doa dulu yang akan dipimpin oleh Pak Matahar. Semoga Pak Matahar. Alhamdulillah acara sudah selesai. Selamat kepada Mbak Devi CGP Angkatan 11. Berikutnya silakan yang masih muda-muda untuk mengejar mendaftar sebagai CGP. Yang masih bisa berlari, yang tua-tua ini jangan diajak berlari, jalan saja. Karena kalau lari paling 5 meter sudah nggak kuat, termasuk saya. Kalau jalan insya Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mbak Devi tadi menjadi referensi penyemangat bagi yang masih muda-muda, yang tua-tua bagian doa saja. Makanya ini nyuruh saya karena ini yang sudah tua. Tertua mana tertua? Nah itu tertua, adiknya tua, ini adiknya lagi. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan semua yang sampaikan menjadi barokah, khususnya kepada Bapak kemudian pada sekuritas yang di Satuan Jasa. khususnya untuk Mbak Devi
Minggu nonton barongsai. Barongsai naik ke atas galon. Karena waktunya sudah selesai, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum